Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Radha dengan NIM G002434 akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi saya di blok 2.3 sistem neuroendokrin dan indera khusus. Nah, jadi dari skenario sendiri itu terdapat seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke isolasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien itu melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak bicara. Lalu tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya pada pasien. Lalu pada pemeriksaan fisik itu didapatkan hemisfer sisi kanan, terutama lengan itu lebih berat dibandingkan tungkai. Nah, refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu terjadi hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Lalu saat diminta menjulurkan lidah pada pasien, lidah pasien itu menyimpang ke arah kiri dan pasien itu tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent tetapi memahami instruksi sederhana. Lalu pada riwayat medis itu menunjukkan bahwa pasien itu merupakan perokok aktif, lalu memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Nah, pemeriksaan CT scan itu menunjukkan adanya infark iskemik pada lobus frontalis dan parietes kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Lalu terdapat pula iskemik parsial pada pons kiri. Oke, baik dari skenario tersebut atau soal tersebut, pertama saya akan menjelaskan terkait struktur circulus Willisi terlebih dahulu. Jadi circulus Willisi itu dibentuk pada basis encephalon oleh sistem arteria vertebrobasilaris dan sistem arteria cardiac interna yang saling berhubungan. Nah, hubungan anastomosis di basis encephalon itu fungsi sederhananya itu apa? Yaitu untuk menjaga supaya darah ke otak apabila terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Nah, dari strukturnya sendiri itu seperti apa sih? Jadi untuk struktur pembentuknya itu dari anterior ke posterior. Itu yang pertama, dari anterior itu terdapat arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Nah, arteri cerebri anterior kanan dan kiri itu merupakan cabang terminal dari arteri carotis interna, yang arteri itu berjalan ke arah anterior dan medialis. Lalu arteri ini juga mengalirkan darah ke lobus frontal dan sebagian parietal. Selanjutnya dari arteri cerebri anterior kanan dan kiri dihubungkan oleh apa? Yaitu oleh arteri komunikans anterior. Jadi arteri itu benar-benar menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Dan arteri komunikans anterior juga menghubungkan sirkulasi kiri dan kanan di bagian anterior tentunya. Nah, jadi selanjutnya dari arteri komunikans anterior itu ada arteri carotis interna kanan dan kiri. Arteri carotis interna kanan dan kiri itu masuk dari leher dan bercabang menjadi arteri cerebri media yang tidak termasuk ke dalam circulus Willisi, dan tadi bercabang menjadi arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Dan komponen utama dan arteri carotis interna kanan dan kiri itu merupakan komponen utama masuknya darah dari sirkulasi anterior. Nah, selanjutnya masuk ke arteri komunikans posterior kanan dan kiri. Yang arteri komunikans posterior kanan dan kiri itu menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebri posterior. Berarti arteri komunikans posterior kanan dan kiri itu menjembatani sirkulasi anterior dan posterior. Selanjutnya masuk ke arteri cerebri posterior kanan dan kiri. Yang arteri cerebri posterior itu merupakan cabang terminal dari arteri basilaris. Yang arteri cerebri posterior kanan dan kiri juga tuh menyuplai darah ke lobus occipital, batang otak dan bagian bawah lobus temporal. Selanjutnya masuk ke arteri basilaris. Yang arteri basilaris itu merupakan gabungan arteri vertebralis kanan dan kiri. Dan sebelum bercabang menjadi arteri cerebri posterior itu memberi cabang ke batang otak dan cerebellum. Lalu circulus Willisi itu tuh fungsinya apa? Yaitu fungsi utamanya itu sebagai sistem cadangan atau collateral circulation untuk menjaga perfusi otak jika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Contohnya itu ketika ada sumbatan di arteri carotis interna kiri,
aliran darahnya itu masih bisa dialirkan dari arteri carotid internal kanan, lalu ke arteri komunikans anterior, lalu ke arteri cerebri anterior kiri, atau dari sistem vertebrobasilaris ke arteri komunikans posterior, lalu ke arteri cerebri posterior, dan menyuplai parsial ke anterior. Nah, jadi sirkulasi itu merupakan jalur bypass alami agar supaya darah otak itu tetap terjaga bila ada gangguan pada salah satu pembuluh utama gitu. Nah, jadi untuk ringkasnya dari struktur sirkulasi itu, bagian anterior itu ada arteri cerebri anterior dan arteri komunikans anterior menghubungkan dextra dan sinistra cerebri anterior. Lalu pada bagian tengahnya itu ada arteri carotid interna, dan pada bagian posterior itu ada arteri cerebri posterior, arteri komunikans posterior, arteri basilaris, dan vertebralis. Oke, baik. Selanjutnya ke tentang perbedaan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamikus berdasarkan poin-poin yang sudah diberikan. Nah, jadi yang pertama itu dari fungsi utamanya. Tractus corticospinalis itu tuh fungsinya itu menghantarkan impuls motorik volunter dari otak ke otot rangka, berarti yang gerakannya itu secara sadar gitu. Lalu kalau untuk tractus spinothalamikus itu menghantarkan impuls sensorik dari tubuh ke otak, khususnya itu seperti nyeri, suhu, dan sebagian sentuhan kasar gitu. Nah, untuk titik awal dan titik akhirnya itu untuk tractus corticospinalis itu titik awalnya itu pada titik awal dari tractus corticospinalis itu ada pada korteks motorik primer di gyrus presentralis area Brodmann 4. Lalu untuk titik akhirnya itu ada di neuron motorik bawah di cornu anterior medullospinalis. Nah, lalu untuk tractus spinothalamikus, titik awalnya itu ada di neuron sensorik primer di ganglion spinalis di akar dorsalnya itu, lalu menuju ke sinaps di cornu posterior medullospinalis. Lalu untuk titik akhirnya itu ada di thalamus, nukleus ventrolateral atau VPL, dan kemudian ke korteks somatosensori. Nah, untuk lokasi penilangannya itu atau dekusationya itu, kalau tractus corticospinalis itu ada di medula oblongata bagian bawah atau dekusatio piramidalis, sekitar 85-90% bersilangan bentuk tractus corticospinalis lateralis. Nah, sisanya itu tetap ipsilateral sebagai tractus corticospinalis anterior dan baru bersilangan di tingkat spinal yang sesuai gitu. Lalu untuk tractus spinothalamikus itu di medullospinalis setempat atau 1-2 segmen setelah masuk, lalu naik secara kontralateral gitu. Nah, untuk letak relatif di medullospinalisnya itu, untuk tractus corticospinalisnya itu lokasinya itu ada di pertama untuk tractus corticospinalis bagian lateralnya itu di funiculus lateralis, sisi dorsal lateral. Lalu kalau misalnya bagian anterior dari tractus corticospinalis itu ada di funiculus anterior dekat garis tengah secara ipsilateral. Lalu untuk tractus spinothalamikus itu dia berjalan di funiculus anterolaterales atau anterolateral cord yang agak ventrolateral gitu. Ini termasuk spinothalamikus yang ini tuh letaknya itu termasuk ke dalam sistem anterolateral bersama spinoretikular dan spinomesencephalic. Oke, selanjutnya lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembagian truncus cerebri atau batang otak dan struktur-struktur pentingnya. Nah, pertama dari truncus cerebri itu kan terbagi menjadi 3 kan, itu ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, untuk mesencephalon mungkin saya akan mengambil struktur pentingnya itu. Yang pertama itu ada substansia nigra yang dia itu menghasilkan dopamin dan penting dalam regulasi gerakan yang berkaitan dengan Parkinson. Lalu ada nucleus nervus oculomotorius atau nervus 3 yang dia itu mengontrol sebagian besar otot mata. Selanjutnya pada bagian pons itu ada, saya akan mengambil 2 struktur pentingnya, yaitu nucleus nervus trigeminus yang fungsinya itu sebagai sensor premotorik wajah yang penting dalam persepsi wajah dan gerakan mastikatoria atau maunya. Selanjutnya jalur
Di sini juga tuh ada jalur corticospinal dan corticobulbar yang untuk fungsinya itu untuk mengantarkan sinyal motorik dari korteks ke medula spinalis dan saraf kranial. Nah, selanjutnya itu pada bagian medula oblongata itu saya mengambil dua sektor penting, yaitu oliva inferior yang perannya itu dalam koordinasi gerakan melalui input ke cerebellum, dan di sini juga terdapat ticus satio pyramidalis, yaitu lokasi penyilangan tractus corticospinalis. Lalu pada soal selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait nervus cranialis motorik murni dan asal-usul nervus. Nah, untuk nervus cranialis murninya itu ada nervus 3, 4, dan 6. Nah, jadi yang pertama itu nervus oculomotorius atau 3. Asal nukleusnya itu dari nucleus oculomotorius dan Edinger-Westphal di mesencephalon. Yang fungsinya itu untuk menggerakkan sebagian besar otot bola mata kecuali musculus obliquus superior dan musculus rectus lateralis. Dan nervus oculomotoris juga itu sebagai refleks pupil, contohnya itu pas kontraksi. Nah, jika terjadi lesi itu sebutannya itu WMN-nya tidak terlalu khas sebenarnya, tapi dia itu karena nukleus bilateral. Dan lesi lainnya itu ada LMN yang matanya itu ke lateral dan bawah, lalu terjadi ptosis, pupilnya itu dilatasi atau mediasis, dan hilangnya refleks akomodasi. Selanjutnya nervus yang kedua yaitu nervus trochlearis atau nervus 4 yang asal nukleusnya itu dari mesencephalon bagian dorsal bawah, yang fungsinya itu untuk menginervasi musculus obliquus superior, yaitu gerakan ke bawah dan medial. Jika terjadi lesi itu untuk elemennya itu jarang bergejala, dan untuk elemennya itu dia diplopia saat melihat ke bawah, misalnya itu membaca atau turun tangga gitu, kayak ada abnormalnya gitu. Lalu selanjutnya nervus abducens atau nervus 6 yang asal nukleusnya itu dari pons bagian bawah, fungsinya itu menginervasi musculus rectus lateralis, itu untuk abduksi bola mata. Jika terjadi lesi, UMN itu tidak jelas karena nukleusnya itu kecil dan bilateral, dan jika elemennya itu mata tidak bisa melihat ke lateral, terjadi diplopia horizontal. Lalu selanjutnya sudah saya bahas tadi nukleus murninya, yaitu yang nervus oculomotorius, trochlearis, dan abducens. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terkait lokasi dan fungsi area Brodmann. Nah, untuk areanya itu kan ada area 4, mungkin akan saya singgung itu area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4, dan area 2, 2, 2. Nah, untuk lokasinya itu area 4 itu ada di gyrus precentralis lobus frontal, yang fungsinya itu untuk korteks motorik primer, yaitu mengontrol gerakan volunteer kontralateral. Nah, untuk area 1, 2, 3 itu lokasinya itu ada di gyrus postcentralis lobus parietal, fungsinya itu untuk korteks somatosensorik primer, yaitu pada persepsi sentuhan, suhu, dan nyeri. Nah, selanjutnya area 44 dan 45 itu letaknya itu di gyrus frontalis inferior atau di hemisfer yang dominan, biasanya itu di kiri ya, dan fungsinya itu untuk produksi bicara karena bagian itu kan area Broca gitu. Nah, pada area 22 atau Wernicke itu tuh letaknya itu di lobus temporal superior, posterior, supraposterior, yang fungsinya itu untuk pemahaman bahasa. Nah, lalu selanjutnya ke soal selanjutnya atau topik selanjutnya itu kenapa oklusi arteri cerebri media itu menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan dan berat dari tungkai. Itu karena di situ saya akan menyinggung distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi arteri cerebri media itu kan menyuplai bagian lateral kolex cerebri, termasuk gyrus precentralis posterior lateral. Nah, homunculus motorik itu menunjukkan wajah dan lengan itu dia akan merepresentasikan di lateral cortex dan terkena arteri cerebri media gitu. Nah, sehingga bagian tungkai itu menjadi representasi dari di medial cortex yang disuplai oleh arteri cerebri anterior. Nah, jadi oklusi arteri cerebri media itu dia itu terjadinya gangguan aliran darah ke area motor wajah dan lengan
yang menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan sehingga tumpahnya itu ya relatif aman gitu. Nah, baik, selanjutnya ke topik selanjutnya yaitu mekanisme kompensasi sirkulus Willis jika terjadi oklusi arteri karotis internal kiri. Nah, jika arteri karotis internal kirinya itu tersumbat, sirkulus Willis itu memungkinkan aliran darah itu tetap mencapai otak kiri melalui anastomosis gitu. Itu rute kompensasinya itu, nah jika dari kanan, pertama dari arteri karotis internal kanan itu ke arteri cerebri anterior kanan, lalu ke arteri komunikas anterior, lalu ke arteri cerebri anterior kiri dan menyuplai ke hemisfer kiri anterior. Lalu dari posterior itu dari arteri vertebralis ke arteri basilaris, lalu ke arteri posterior cerebri posterior kiri, lalu ke arteri komunikans posterior kiri, lalu masuk ke arteri karotis yang tengah kiri distal dan akan menyuplai ke bagian tengah, misalnya itu di area Broca dan lain-lain. Nah, jadi emang fungsi sirkulus Willis itu sebagai jalur bypass untuk menjaga perfusi otak saat ada oklusi di satu titik atau di satu sisi. Nah, menghubungkan sistem karotis dan vertebrobasilaris dari anterior ke posteriornya. Nah, mungkin segitu saja. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.